Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Pebalap Formula 1 Michael Schumacher sudah 10 tahun lamanya terbaring koma. Pada 29 Desember 2013 di Pegunungan Alpen, Schumacher mengalami kecelakaan saat bermain ski. Ia didiagnosa mengalami cedera traumatik otak. Hingga 29 Desember yang lalu, 2023, Schumacher masih dalam keadaan yang sama, yaitu koma. Tidak sadar diri. Ralf Schumacher, adiknya, begitu emosional ketika ditanya soal keadaan kakaknya. Lalu Ralf katakan, sayangnya terkadang hidup ini tidak adil. Kami keluarganya harus menerima keadaan ini. Saudara, terkadang hidup rasanya tidak adil. Hal yang buruk yang kita tidak inginkan terjadi. Nah, kitab Mazmur 44 bahkan menunjukkan kenyataan yang lebih menyedihkan lagi. Yaitu terkadang Allah nampaknya tidak adil. Mari kita lihat. Mazmur 44 ayat 1-9 menunjukkan betapa hebatnya dan baiknya Tuhan kepada umatnya di masa yang lalu. Misalnya disebutkan dalam ayat yang kedua dan ketiga. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka. Pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa. Tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan. Tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Ayat 4. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri. Bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Sebab engkau berkenan kepada mereka. Tetapi saudara, mulai ayat 9 hingga 26, Mazmur ini berubah bernada negatif. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Ayat 22. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 23. Terjagalah atau bangunlah. Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. Apakah Anda lihat? Tuhan yang di masa lalu begitu baik, begitu hebat, dan begitu luar biasa kuasanya dalam melindungi umat-umatnya. Tetapi sekarang ketika umatnya sedang dalam kesusahan yang besar, bertubi-tubi, Tuhan nampaknya tidak bertindak apa-apa. Bahkan pemazmur nyatakan bahwa Allah tidur, tidak peduli kepada umatnya yang sedang menderita. Saudara, Mazmur 44 adalah salah satu contoh doa yang dapat kita ungkapkan kepada Tuhan. Doa mengeluh terhadap Tuhan. Doa kesedihan terhadap Tuhan. Doa kekecewaan terhadap Tuhan. Sebab umat Tuhan, karena segannya dan karena hormatnya, kita seringkali datang kepada Tuhan dan berpikir bahwa kita tidak boleh mengungkapkan perasaan-perasaan negatif, sedih, kecewa, ataupun bingung terhadap sikap Tuhan. Padahal adalah suatu kenyataan yang menyakitkan bahwa nampaknya Tuhan memang tidak tolong, Tuhan tidak bantu, Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak lindungi, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Bagaimana ini? Apakah kita harus berkata seperti Ralf Schumacher bahwa kadang-kadang Tuhan tidak adil? Mazmur 44 menunjukkan bahwa kita boleh, bahkan perlu mengungkapkan perasaan kita yang sedang tertindih kepada Tuhan. Tuhan akan dengar, Tuhan akan terima, Tuhan akan mengerti. Lebih baik kita datang kepada Tuhan dengan mengeluh daripada kita meninggalkan Tuhan. Ingatlah saudara,
bahwa kita tidak lihat di balik layar kehidupan ini. Di balik semua ini ada pertentangan besar. The great controversy. Tuhan pasti sedang bekerja keras untuk menyelamatkan kita. Tetapi itu harus diselesaikan dalam konteks universal. Ingatlah juga bahwa kesetiaan kita dalam keadaan yang sulit akan menjadi bukti kemenangan Tuhan terhadap kuasa kegelapan. Maka di dalam kesulitan seperti Mazmur 44 ayat 9 sampai 26, maka bagian pendahuluannya Mazmur 44 ayat 1 sampai 8 adalah jaminan bahwa Tuhan pasti akan bertindak juga dan akan memberikan kemenangan juga. Dan pastikan untuk Anda, ketika Anda berdoa mengeluh, biarlah Anda bertindak seperti dalam ayat 27. Yaitu teruslah berdoa. Yaitu bersiaplah menolong kami. Bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Karena saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya terus di dalam kesusahan. Teruslah berharap. Teruslah tekun dalam pergumulan, teruslah sabar, teruslah bekerja, teruslah melayani, teruslah setia, teruslah menjadi berkat, teruslah muliakan Tuhan. Itu keren.